Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi ya. Sekarang kakak-kakak yang dulu kelas 7 sekarang udah naik ke kelas 8. Selamat ya untuk kalian. Nah, untuk kelas 8 ini bertemu lagi dengan Ustazah Nisa tentunya, yaitu dengan belajar matematika. Jangan dibayangkan untuk belajar matematik itu susah. Nah, kita semua akan belajar, karena dengan belajar walaupun kita tidak bisa, insya Allah Allah akan memudahkan kita dengan kita belajar terus menerus. Nah, ketika kita tidak bisa untuk menyelesaikannya, kita bisa untuk bertanya sama ustazah tentunya, atau bisa bertanya juga dengan teman-teman. Apa yang tidak bisa itu pasti akan menjadi bisa ketika kita ada usaha yang akan kita kerjakan. Terima kasih. Sebelum kita belajar, kita semuanya membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah tidak akan panjang lebar lagi, karena kita akan membahas yaitu bab yang pertama, yaitu pola barisan dan bilangan. Yang bab pertama yaitu pola bilangan. Bagian yang pertama yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Di sini bentuk umum dari barisan bilangan sendiri yaitu U1, U2, U3, di mana U itu merupakan suku. Jadi ketika kita disuruh untuk mencari suku yang ke-10, berarti di sini juga U10. Nah, untuk barisan pola bilangan yang pertama yang kita pelajari yaitu barisan bilangan ganjil. Kita ketahui pola bilangan barisan ganjil yang pertama, contohnya itu kita mulai dengan angka 1, barisan bilangan ganjil, kemudian angka 3, kemudian 5, 7, 9, dan seterusnya. Dari sini barisan bilangan ganjil yang pertama kita sebut dengan U1. Yang ketiga yaitu U2, untuk yang selanjutnya yaitu berarti U3, kemudian U4 dan U5. Barisan bilangan ganjil yang kelima yaitu nilainya 9 dan seterusnya. Jadi di sini adalah U6, di sini U7 dan di sini U8 atau suku yang ke-8. Di sini kalau kita mencari nilai sampai U atau suku yang ke-8, kita tinggal menjumlahkan. Berarti 7 ke 9. Berarti di sini angka 11. Kemudian dari 11 yaitu 13, kemudian 15. Oke. Nah, dipetik pun seterusnya. Untuk mencari U atau suku yang ke-20 misalkan, di sini kita harus mencari U sampai berapa. Nah, di situ di buku kalian sudah dijelaskan untuk mencari barisan bilangan ganjil kita cukup menghafal rumus yang ada di buku. Kita bisa lihat di LKS, yaitu mencari bilangan ganjil dengan rumus UN. Nah, N ini adalah pengganti sukunya atau urutan sukunya. Apa? Di sini 2N-1. Ingat-ingat ya. Untuk mencari barisan bilangan ganjil atau urutannya, kita bisa mencari dengan rumus yaitu UN sama dengan 2N-1. Nah, tadi Ustazah contohkan kita mencari yaitu U ke-20. Nah, di sini U20. Berarti kita pakai yang ini. Berarti kita pakai 2N-1. N-nya kita ganti dengan angka 20. Ingat-ingat ya, N-nya kita ganti dengan angka 20. Jadi kita bisa menyelesaikannya, yaitu 2 dikali
dikalikan 20 dikurangi 1, yang hasilnya sama dengan 2 dikali 20, 40, kemudian dikurangi 1 sama dengan 39. Jadi urutan barisan bilangan ganjil yang ke-20 nilainya adalah 39. Nih, saudara contohkan yang kedua lagi. Carilah suku ke-100 dari barisan bilangan ganjil. Berarti kita tinggal mencari U100 sama dengan, kita masukkan rumusnya 2N min 1. Nah, kita ganti dengan N-nya dengan angka 100. Jadi 2 dikalikan 100 dikurangi 1. Kita tahu 2 dikali 100 berapa? 200 dikurangi 1. Jadi hasilnya berapa? 200 dikurangi 1 sama dengan 199. Ketemu. Jadi tanpa kita mencari dengan urutan panjang, kita bisa menentukan urutan bilangan ganjil yang keberapapun. Kalau kita mencarinya dengan nilai yang sedikit, urutan yang misalkan ke-11, kita tinggal mencarinya aja. Tapi untuk mencari yang lebih banyak, kita bisa memanfaatkan rumus ini ya. Ingat-ingat ya kak, jangan sampai lupa, ini gampang nih. UN sama dengan 2N min 1. Ingat-ingat, UN sama dengan 2N min 1. Oke. Untuk pola bilangan yang kedua yaitu barisan bilangan genap. Ingat-ingat, barisan bilangan genap. Kalau tadi bilangan ganjil, yang sekarang adalah barisan bilangan genap. Nah, untuk barisan bilangan genap ini kita contohkan, misalkan kita mulai dari angka 2. Kemudian setelah itu 4. Kemudian 6. Kemudian 8, 10 dan seterusnya. Di sini dikatakan pola bilangan, yaitu misalkan dari 2 ke 4, berarti dia penambahannya adalah tambah 2. Di sini dari 4 ke 6, polanya 2 ditambah 2. Dari 6 ke 8 juga ditambah 2. Nah, dari 8 ke 10 juga ditambah 2. Nah, yang disebut pola barisan bilangan genap ini, semuanya angka ini ditambah dengan penjumlahan angka 2. Bisa disimpulkan di sini bahwa untuk mencari pola barisan bilangan genap, kita bisa menggunakan rumus. Kalau tadi rumus bilangan ganjil, ya, UN sama dengan 2N, di mana setiap suku yaitu penjumlahannya ditambah 2. Diingat-ingat ya, untuk mencari pola barisan bilangan genap, kita menggunakan rumus UN sama dengan 2N min 1. Contohnya, misalkan, tentukan pola barisan bilangan genap yang ke-28 misalkan. Berarti kita yang cari adalah U28. Kita tinggal masukkan nilainya 2N. N-nya kita ganti dengan angka 28. Jadi sama dengan 2 dikalikan 28. Berapa? 2 kali 8 sama dengan 16. 2 kali 2, 4. 4 tadi simpanannya 1 sama dengan 50. Jadi pola bilangan barisan yang ke-28 nilainya adalah 56. Nah, di sini kan dipermudah ya kak ya, untuk mencari contoh pola barisan bilangan genap yang ke-72. Nanti kita cari di sini U72 sama dengan, masukkan rumus terlebih dahulu. Nah, jangan lupa kalau misalkan dan kita masukkan rumusnya, jadi tinggal mudah. 72 berarti 2 dikalikan 72 sama dengan berapa hasilnya? 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi hasilnya pola bilangan urutan yang ke-72 yaitu sama dengan 144.
4. Begitupun seterusnya. Yang ketiga yaitu barisan bilangan segitiga. Di sini caranya tetap kita menggunakan rumusnya yaitu UN sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Setengah dikalikan N ditambah 1. Contohnya di sini misalkan tentukan U30 atau suku ke-30 dari barisan bilangan segitiga. Di sini caranya tetap yang pertama kita lakukan yaitu kita tulis rumusnya terlebih dahulu biar kita mudah. Jangan lupa ya untuk menulis rumus terlebih dahulu biar jelas. Kita tinggal memasukkan nilainya saja. Setengah dikalikan N ditambah 1. Nah, karena kita mencari suku ke-30, di sini kita ganti, berarti U30 sama dengan setengah dikalikan 30 dikalikan 30 ditambah 1 ya. Setengah dikalikan 30 dikalikan 30 sama dengan setengah dikalikan 30 ditambah 1 31. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan pola bilangan segitiga supaya mudah, berarti di sini kan berurutan, ada setengah kemudian 30 dikali 31. Jadi kadang kita susah untuk menghafalkan rumus ini. Jadi kita hafalkan aja. Kita mencarinya yaitu dengan cara berurutan dari suku yang diketahui ya. Berarti setengah dikalikan 30 sama dengan 15 dikali 31. Hasilnya berapa? Berarti 5 dikalikan 3, 5 dikalikan 1 maksudnya 5 kali 1 berapa Kak? 15 dikali 31. 5 kali 1 5, 15, 1 kali 3 tambah 1 4 5 6. Berarti di sini 465. Nah, gampangan ya. Jadi ini adalah urutan 30 dan 31. Contoh misalkan lagi, carilah suku ke 100 dari pola barisan bilangan segitiga. Berarti UN, kita tulis soalnya, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. N dikalikan N ditambah 1. Yang dicari U100, berarti di sini U100 sama dengan setengah dikalikan setengah dikalikan 100. Di sini 100 ditambah 1. Setengah dikalikan 100 kali 101. 100 dibagi setengah dikali 100, 50 dikalikan 101 sama dengan berapa Kak? Ada 0 di belakang, berarti kita simpan 0. 5 kali 1 5, 0 kali 5 0, kemudian 5 kali 1 5. Jadi hasilnya adalah 5050. Gampang kan ya? Jadi apapun yang kita tidak bisa, jangan anggap matematika itu susah juga, karena kita bisa belajar kalau kita mengikuti aturannya, kita akan lebih mudah untuk mengerjakan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, merupakan barisan bilangan persegi. Di sini barisan bilangan persegi dapat kita cari dengan UN sama dengan N kuadrat. Nah, N kuadrat sama ya bilangan persegi. Itu ketika kita mencari rumus persegi juga sama. Jadi misalkan U yang 1, U pertama berarti 1 dikalikan 1 atau 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk U yang kedua berarti 2, karena kuadrat berarti 2 kali 2 sama dengan 4. U yang ketiga berarti 3 dikalikan 3 angka, jadi hasilnya 9. Begitupun dengan
seterusnya. Karena 3 kali 3 9, 2 kali 2 4, atau 1 kali 1 1 itu merupakan bilangan yang sama pengalinya. Nah, makanya itu dikatakan kuadrat. N ini sama dengan N dikalikan N. Nah, ini adalah eksponen ya. Misalkan barisan bilangan kuadrat yang ke-50. Misalkan berarti 50 karena yang ditanya adalah bilangan persegi. Atau yang ke-50 berarti ini 50 kali 50. 50 kuadrat, ada nolnya 2, kita bisa simpan nolnya, berarti kita tinggal mengalihkan 5 dikalikan 5, hasilnya 25. Ini ya. Nah, sama seperti yang lalu-lalu, seperti kita mencari rumus dari persegi, sama dengan pola bilangan kuadrat. Dan selanjutnya yaitu barisan bilangan persegi panjang. Contohnya nih, kita bisa menggunakan rumus yaitu N sama dengan N plus 1. Nah, kita ingat-ingat tadi rumus yang di persegi panjang, yang kita ingat rumus di segitiga. Sama ya, ini ada N, ini ada N plus 1. Kalau tadi rumus segitiga kita nambahin dengan angka setengah. Karena apa? Jika persegi itu kita belah menjadi 2. Nah, contohnya begini, maaf ya. Nah, misalkan kita potong menjadi 2 ini. Sama aja. Berarti ini ada 2 sisi. Makanya itu tadi kalau rumus persegi panjang kita sama juga bisa untuk mengingat rumus segitiga itu. Tinggal kita namain setengah, atau rumus persegi panjang kita bagi dengan 2. Jadilah barisan bilangan persegi atau segitiga, maaf, segitiga ya. Jadi persegi yang dibagi 2 menjadi segitiga. Contoh, barisan bilangan persegi yang ke-30. Di sini berarti U30 dari bilangan persegi. Berarti U30 berarti N dikalikan N ditambah 1. Karena dia berurutan sama dengan 30 dikalikan, berarti 30 ditambah 1 sama dengan 30 dikali 31. Ada angka 0, kita bisa menyimpannya, tinggal mengalihkan 30 kali 31. 3 kali 1 3, 3 kali 3 9, jadi hasilnya 930. Demikian tadi penjelasan dari Ustazah. Kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga yang Ustazah sampaikan tadi bisa kalian pelajari lagi. Untuk tugas kalian bisa mengerjakan LKS halaman 8 nomor 1, 2, 4, 7, 8, dan 9. Dan tugas dikirim ke Google Classroom ya Kak. Ustazah akhiri dulu. Bila ada kata-kata yang Ustazah yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.